Syekh Maulana Maghribi atau Maulana Malik Ibrahim atau Mahdum Ibrahim Al-Samarkandi. Itulah deretan nama lain dari Maulana Malik Ibrahim, meski banyak nama ia lebih terkenal dengan nama Sunan Gresik, bahkan orang Jawa menyebutnya Asmorokondi. Ia merupakan salah satu anggota Wali Songo yang dianggap orang pertama menyebarkan Islam di tanah Jawa. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim merupakan ulama keturunan Arab, yang lahir di Samarkand, Uzbekistan, Asia Tengah abad ke-14. Tidak diketahui secara pasti asal-usulnya, tetapi beberapa catatan sejarah menyebut ia keturunan pembesar dari Champa. Kemudian ada yang mengatakan Malik Ibrahim berasal dari Arab. Namun catatan sejarah yang terbaru mengatakan ia lahir di Champa selanjutnya berpindah ke Arab dan terakhir ke Gujarat, India. Kisah perjalanan dakwah Sunan Gresik di Nusantara berawal dari kedatangannya bersama saudaranya bernama Maulana Mahpur dan Sayyid Yusuf Mahpur beserta 40 pengiring di pelabuhan Gresika atau Gerwarasi tahun 1293 Hijriah 1371 Masehi di Tanah Jawa. Dalam perjalanan dakwahnya Syekh Maulana Ibrahim melakukan pendekatan sosial budaya melalui pergaulan dan perdagangan. Untuk mencapai visi, misi dakwahnya ia terjun langsung ke masyarakat kemudian tinggal berbaur masyarakat setempat. Ia memilih menetap di Desa Sembalo, atau sekarang dikenal Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yang bertujuan saat itu berdagang dan menyebarkan ajaran Islam. Ia tidak segan bercengkrama dan bergaul dengan penduduk setempat. Saat itu, masyarakat tempat ia tinggal di Desa Sembalo masih menganut kepercayaan Hindu-Buddha dengan segala adat istiadatnya. Melihat kepercayaan masyarakat Sembalo, Syekh Malik Maulana membiarkannya dan ia tidak menentangnya. Dari sinilah akhirnya penduduknya tertarik masuk Islam. Setelah berhasil memikat masyarakat setempat, langkah selanjutnya, ia berdagang di pelabuhan terbuka yang sekarang dinamakan Desa Romo, Manyar. Dari media berdagang ini pula ia banyak dikenal masyarakat luas. Perjalanan dakwah berikutnya Syekh Malik Ibrahim melakukan kunjungan ke Trowulan ibu kota Kerajaan Majapahit. Di kota ini ia tinggal di Desa Sawo, Kota Gresik bertujuan mengajak Raja Majapahit Wikramawardhana tahun 1386 sampai tahun 1429 masuk Islam, namun sang raja tidak berkenan masuk Islam. Meski Raja Wikramawardhana tidak berkenan masuk Islam, Syekh Malik Ibrahim diberi hadiah sebidang tanah di pinggir kota Gresik yang bernama Desa Gapura. Hal ini sebagaimana dalam catatan sejarah prasasti Patapan yang dikeluarkan Raja Wikramawardhana. Di kota Gresik menurut Asyumardi Asra dalam bukunya berjudul, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad 17 dan 18 menyebutkan Syekh Malik Ibrahim membangun sebuah pusat pengembangan Islam yang dinamakan Gresik. Ketika Syekh Malik Ibrahim datang ke Gresik keadaannya memprihatinkan. Saat itu, perang Majapahit bergejolak, masyarakat sekitarnya merasakan dampaknya yang luar biasa, kemerosotan moral tidak terkendali, hingga kemiskinan melanda kawasan itu. Masyarakat masih memeluk ajaran Hindu-Buddha yang masih mengenal kasta Waisa dan Sudra. Kemudian, ajaran animisme dan dinamisme begitu mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat setempat. Keadaan seperti itu ia tidak ikut campur, tetapi membiarkannya adat istiadat yang sedang berlangsung. Ia terdorong mengenalkan dan menyebarkan ajaran Islam dengan metode dakwah yang berbeda. Dari sinilah ia akhirnya mendirikan sebuah pesantren untuk mendidik kader pemimpin dan menyebarkan Islam. Selain itu, ia mendirikan masjid di Desa Pesucian tahun 1398 m. Ia kemudian menetap dan berdagang sembari memperhatikan kehidupan masyarakat sekitar. Ia membuka warung menyediakan bahan kebutuhan pokok dengan harga murah. Harga murah yang ditawarkan Syekh Maulana sebagai cara meringankan beban ekonomi rakyat. Saat berjualan inilah ia menyisipkan serta menyebarkan ajaran Islam di sela-sela berdagang. Selain itu, Syekh Maulana juga mengajarkan masyarakat yang waktu itu masih menganut ajaran Buddha Hindu sistem bercocok tanam. Ia memang ahli pertanian yang memberi saran kepada masyarakat, misalnya masalah perairan sembari mempengaruhi mereka dengan metode dakwah mereka tertarik masuk Islam. Ajaran Islam tidak mengenal kasta yang membuat masyarakat di daerah tersebut tertarik masuk Islam. Terlebih lagi sikap Syekh Malik Ibrahim memiliki kepribadian ramah dan supel mendorong perkembangan Islam maju pesat. Setelah sekian lama berdakwah di daerah Gresik, selanjutnya ia pergi ke kota Trowulan untuk mengajak Raja Majapahit Brawijaya masuk Islam, namun mengalami kegagalan. Walaupun gagal, Brawijaya mengizinkan Syekh Malik Ibrahim menyebarkan Islam. Diceritakan, Prabu Brawijaya memberikan sebidang tanah di Desa Gapura kepada Syekh Malik,
sebagai maksud supaya rakyat tidak memberontak terhadap raja. Karena rajanya beragama Hindu, ada yang menyebut Prabu Brawijaya mau masuk Islam bila Dewi Sari putri Raja Cermain menikah dengannya. Namun, takdir berkata lain, Dewi Sari menolaknya dan tidak lama kemudian rombongan dari Cermain istirahat di Leran. Di tempat tersebut terjadi peristiwa yang mengenaskan, banyak rombongan terkena penyakit dan akhirnya wafat, termasuk Dewi Sari. Tidak hanya berdagang, ia juga berprofesi sebagai tabib mengobati masyarakat secara gratis. Dikisahkan, ia pernah mengobati istri Raja Majapahit yang berasal dari Campa. Saat pengobatan berlangsung itulah Sunan Gresik berhasil mengislamkan istri raja tersebut. Kisah Syekh Malik Ibrahim lain yang menginspirasi, yaitu, salat istisqa. Dikisahkan, masyarakat saat itu sedang kelaparan, bahkan mereka sampai mengorbankan nyawa seorang gadis agar turun hujan. Peristiwa itu, diketahui oleh Syekh Malik Ibrahim yang sedang mengembara bersama muridnya. Melihat kejadian tersebut, lalu ia mengatakan ritual upacara seperti itu sudah tidak diperlukan lagi. Allah tidak menginginkan lagi, tetapi apa yang terjadi? Pernyataan Malik Ibrahim ditantang oleh pembesar masyarakat untuk menurunkan hujan. Semenjak itu, ia mengajak muridnya untuk melaksanakan salat istisqa. Namun, apa yang terjadi beberapa saat kemudian hujan pun turun. Hal ini membuat simpati masyarakat yang akhirnya tertarik dengan ajaran Islam. Tidak hanya masyarakat yang tertarik ajaran Islam, tetapi murid-muridnya pun ikut diperkenalkan dengan ajaran Islam. Syekh Maulana Malik Ibrahim sering dikenal Sunan Gresik. Kemudian penamaan gelar Sunan Gresik dinisbatkan kiprahnya dalam menyebarkan Islam yang berpusat di Gresik. Ia meninggal dunia 12 Rabiul Awal tahun 822 H. 1419 M dimakamkan di Gresik. Nisan pada makam begitu menarik, terdapat tulisan Malik Ibrahim, yang terkenal sebutan kakek bantal. Penamaan kakek bantal, karena ia dapat membaur dengan masyarakat. Dan ada yang menyebut ia dinamakan demikian pasalnya ia selalu meletakkan kitabnya pada bantal. Pendapat lain menyebut penamaan kakek bantal, karena Malik Ibrahim berilmu tinggi. Itulah kisah dakwah Sunan Maulana Malik Ibrahim, wali pertama penyebar Islam di tanah Jawa yang menginspirasi.